Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Masyuri, guru kelas di MI Hidayah Mubtadiin Sudamuki Brondong, Lamongan, Jawa Timur, sekaligus mahasiswa PBG dalam jabatan PEK 3 LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya akan menyampaikan video praktek pembelajaran saya yang saya laksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025 di kelas 6 dengan tema pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Bersemangat. Allahu Akbar. Baiklah anak semua yang kami cintai, sebelum melakukan pelajaran seperti biasa kita berdoa dulu agar dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mau memimpin doa? Pak Tasa? Nah, silakan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Selanjutnya, seperti biasa, untuk membangkitkan cinta kita kepada tanah air, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ini. Siap ya? Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, harum darahmu. Dan hari ini apa dari kita masuk? Masuk semuanya? Masuk. Alhamdulillah. Natasha? Adik. Ya. Dik. Tapi untuk lebih semangat, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Dari untuk hari ini yaitu pengaruh aktivitas manusia dapat memengaruhi lingkungan kita. Saya tanya untuk pelajaran kemarin, apakah energi di bumi ini bisa habis? Energi kemarin ada berapa? Satu, energi terbarukan dan energi mana yang tidak bisa habis? Yang terbarukan tidak bisa habis. Itu pelajaran kemarin. Baiklah, untuk selanjutnya masuk pada pelajaran yang sekarang, yaitu aktivitas manusia yang mempengaruhi lingkungan hidup. Agar kita lebih santai, kita breaking dulu. Kita menyanyikan lagu agar bisa diikuti bersama-sama. Lagunya apa ini? Lagunya? Lagunya lagu. Buat apa sih saya? Bersih di sana, bersih di mana-mana, semua bersih. Tak ada sampah dan tidak terhindar dari wabah penyakit. Kalau melihat sampah, segera kita ambil, buang ke kotak sampah dengan ikhlas. Jangan ditunda-tunda, tanam rasa percaya, jagalah bumi kita sejak kini. Anak-anak semua perlu diingat, bumi ini adalah amanah dari Allah, titipan dari Allah. Mari kita pelajari bagaimana kita bisa menjaga cinta kita terhadap bumi. Nah, pelajaran ini berhubungan dengan itu. Jadi kita harus menjadi berakhlak mulia, menjaga bumi dari kerusakan. Nah, ini kita lihat
film atau video pembelajaran bersama-sama, tolong diamati nanti disimpulkan. Bagi kelas ini menjadi 3 kelompok. Silahkan ditata ya, bantu Pak Guru. Jadi 3 kelompok. Kelompok bunga 1, 2, 3, 5 sini. Kelompok Mbak Natasha di sana. Anak-anakku, setelah kita mengamati video, kita berdiskusi dulu tentang apa yang ada di video tadi. Kita nanti secara kelompok. Ini tugas kelompok. Tugas kelompok. Musyawarah dalam satu kelompok. Silakan dipelajari. Jangan bicara cukup. Nah. Jangan bicara. Lalu kan siapa? Baca teksnya berdasarkan. Kan kurang sedikit. Ya lagi. Sudah set? Nah, kalau ya. Ya. Ini dan lalu sebagai hasil diskusi ketua kelompok, saya harap mewakili kelompoknya untuk membacakan hasil diskusinya. Kelompoknya Mbak Tasha, silakan Mbak Tasha, Mas.
C. Lahan tersebut dialihfungsikan menjadi area parkir dan bangunan semi permanen erosi ini telah hilang. 2. A. Apa gambaran yang tersebut terhadap lingkungan? A. Sampah seperti plastik, sisa makanan, dan barang-barang tak terpakai menumpuk di aliran sungai. B. Penebangan konsentrasi ini menyebabkan tanah menjadi gersang dan tidak mampu menyerap air dengan baik. Dan sudah sekian, terima kasih. Kelompok kedua, kelompok Mas Izam sebagai wakilnya, silakan. Silakan diri. Saya wakil kedua membacakan diskusi. Apa saja aktivitas manusia yang dilakukan dalam kasus di atas? A. Banyak warga membuang sampah rumah tangga secara sembarangan di sungai. B. Tempat pohon sembarangan ditebang. C. Dialihfungsikan menjadi area parkir dan berisi pameran oleh daerah. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, selanjutnya kelompok 3 yang mewakili Pak Bunga. Silakan Pak Bunga, wakil kelompok 3. Perkenalkan diri dulu seperti temannya lagi. Semuanya biar bukan semuanya. Bisa didengar ya, kalau didengarkan ya. Dampak dari aktivitas tersebut. Yang belakang dengar ya? Dengar sendiri. Penangkapan ikan berlebih, menggunakan pestisida berlebihan, membuang sampah sembarangan. Oke. Oke. Selanjutnya untuk dalam pelajaran kita akan melihat slide layar ini tentang pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Ya, jadi untuk memperdalam apa yang kita pelajari, diskusi kita perdalam lagi dengan melihat slide. Silakan disimak. Apa saja itu? Aktivitas manusia yang bisa merusak sambil mengamati, sambil mencari kira-kira solusinya apa ya, jalan keluarnya apa agar tidak seperti itu. Kita cukup gambar berikutnya.
Perubahan apa saja yang pernah terjadi di lingkunganmu? Mengamati apa saja aktivitas manusia yang berpengaruh terhadap lingkungan. Baca ini, saya dulu ya. Manusia dan lingkungan memiliki hubungan. Silakan dibaca. Yang keras kan? Ini aja, ini kan ada 3 paragraf. Kelompok 1, paragraf pertama, baca keras bersama. Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang saling tergantung. Lingkungan menyediakan berbagai sumber daya alam seperti air, udara, tanah, lingkungan, dan hewan yang sangat membutuhkan keberlangsungan hidup manusia. Sebaliknya, manusia dapat memiliki pemahaman cara berjalan berstandar lingkungan agar tetap seimbang dan Kelompok 2, ayo yang keras, lebih keras dari kelompok 1. Kita akan baca paragraf kedua, kelompok 2. Harmonis antara manusia dan lingkungan dapat tercipta jika manusia memperlakukan alam bijak. Terbentuk hubungan harmonis ini terlihat dari keberlangsungan manusia yang berkebersihan sehat lingkungan, menggunakan sumber daya secara hemat, melakukan regulasi serta mengelola sampah dengan benar. Dengan demikian, manusia tidak hanya memanfaatkan alam, tetapi juga menjaga keberlangsungan untuk generasi berikutnya. Kelompok 3, silakan dibaca paragraf ketiga, yang keras. Lingkungan yang sehat akan memberikan manfaat besar bagi kehidupan manusia, seperti udara bersih, air yang bersih, tanah yang subur, pertanian, serta ekosistem yang seimbang. Oleh karena itu, menjaga hubungan harmonis dengan lingkungan bukan hanya kewajiban, tetapi juga kebutuhan agar manusia dan alam dapat hidup berdampingan secara berkelanjutan. Nah, ini yang digambar apa ini? Ahli fungsi lahan. Paham maksudnya ya? Lahan pertanian berubah menjadi lahan pabrik-pabrik. Dampak negatif yang ditimbulkan apa itu? Silakan dibaca. Itu dampaknya. Solusinya untuk mengatasinya, silakan. Apa reboisasi itu? Penanaman kembali atau penghijauan. Apa ini? Penebangan hutan. Dampaknya apa? Solusinya? Penebangan hutan ini dampak negatif apa positif? Negatif. Ya. Ada lagi? Membuat sampah. Ini positif atau negatif? Positif. Mulai yang positif. Meskipun positif tetap ada solusi. Apa dia solusinya? Belajar yang baik buat edukasi itu pembelajaran. Menanam yang positif. Udara lebih bersih. Silakan jangan. Apa ini? Menggunakan air secukupnya. Dampak
solusi, silakan diamati. Ada dampak, ada solusi. Apa? Positif apa negatif? Positif. Ingat, meskipun positif tetap ada solusi. Solusi itu dilanjutkan oleh positif. Nah, lalu jalannya ini ya kata-kata mutiara. Tidak perlu menjadi sempurna untuk menjaga pemerintah. Kita cukup mulai dari hal-hal sederhana. Jadi diri kita lah yang memulai untuk menjaga bumi sampai juga di pelajaran berikutnya. Karena sebagai penilaian dari apa yang kita bahas hari ini, ini ada tugas mandiri. Oh iya. Gimana? Sudah 15 menit? Sudah saya? Makanya jangan lupa kasih nama ya. Kasih nama, kasih nama. Sudah, kasih nama aja. Nah, saya kasih sudah. Setelah saya evaluasi, ternyata ada 5 orang anak yang perlu diremiki. Ini sudah saya sampaikan tugas remiki. Yang lain yang sudah tercapai berarti pengayaan, artinya tetap membuat tugas tidak bagian. Yang nilainya kurang ini ada 5 orang anak. Kelompok 1 ini ada 1. Ini ada ya. Tinggal yang lain ada lebih, ada juga pengayaan penambahan. Jadi
Sekarang coba lakukan. Apa yang digunakan banyak? Ayo. Namanya menjaga lingkungan. Ini ada sudah ada contohnya. Misalnya sampai ada lagunya apa? Lagunya cicak-cicak di dinding. Itu lagunya tinggal buat kalimatnya saja. Ingat saja. Lagu balon itu ada 5, tapi dirubah kalimatnya tentang menjaga lingkungan. Selamat bekerja. Yang pengayaan ya membuat lagu tentang menjaga lingkungan. Ini contohnya ya. Ini contoh. Sampai nama apa lagu apa? Apa lagu balon itu ada 5? Yang sudah Pak, kalimatnya dirubah tentang menjaga lingkungan. Nah, bagus. Sampai lagu apa saja boleh yang apa? Yang lagu anak-anak yang apa? Tapi kalimatnya dirubah. Sudah nak? Ya, terima kasih. Silakan digunakan. Yang di sini. Alhamdulillah anak-anak semuanya pembelajaran hari ini sudah selesai. Itu pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Setelah kita pelajari bersama, kita diskusi, ternyata aktivitas manusia ada berapa macam? Ada yang positif dan negatif terhadap lingkungan. Masih ingat Pak ya? Apa saja yang positif, apa saja yang negatif? Menanam pohon termasuk negatif positif? Positif. Menebang pohon sembarangan positif negatif? Negatif. Dan lain sebagainya tadi sudah kita amati bersama. Sebelum berdoa, saya kasih tugas untuk mengamati aktivitas manusia di lingkungan rumahmu, di lingkungan rumah kalian masing-masing. Diamati mana yang positif, boleh mana yang hanya mengamati aktivitas manusia. Dibedakan yang positif dan yang negatif. Tidak harus langsung jadi. Oh lihat apa? Oh ini negatif, oh negatif. Nanti lihat lagi yang positif, boleh positif. Besok lihat lagi. Sampai waktunya kita masuk pelajaran berikutnya. Tugas itu sudah selesai. Kira-kira bisa ya? Bisa. Untuk mengakhiri, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan pembelajaran ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, satu orang saya minta untuk doa. Batasnya, silakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.